Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam belajar. Baik, kita bertemu lagi di kelas matematika. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman masih ingat ya tepuk yang Bu Rina ajarkan di pekan lalu? Masih ingat? Oke, kita coba ya. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, masih ingat? Oke, kita coba ya. Siap. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, JOODGOB, good job. Oke, baik. Berikutnya kita mulai dulu ya. Agenda belajar kita hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah pergi ke laut? Atau mungkin ada yang sudah pernah diving atau menyelam? Ya, teman-teman bisa diperhatikan ya di gambar. Contohnya adalah Mas Zubair itu ingin mengukur letak karang yang berada di 15 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan ada juga sebuah pohon kelapa di tepi laut yang mempunyai ketinggian 15 meter. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak bagaimana cara Zubair untuk menuliskan posisi kedua benda tersebut? Ada yang bisa membantu Mas Zubair? Atau mungkin teman-teman pernah melihat acara ramalan cuaca di televisi? Sudah pernah menonton? Nah, biasanya di acara tersebut pembawa acara akan menyampaikan perakiraan cuaca di masing-masing kota. Contohnya di Cilacap, perakiraan cuacanya berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian di Kota Padang, cuacanya cerah dengan suhu 29 derajat Celcius. Atau kalau teman-teman biasa melihat ramalan cuaca di luar negeri, kita bisa juga jumpai contohnya di Beijing, kota Beijing, ternyata hujan salju dengan suhu negatif 8 derajat Celcius. Atau juga mungkin di New York berawan dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Nah, suhu itu bisa kita lihat di termometer. Di termometer ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar termometer yang tampak di layar. Termometer ini menunjukkan suhu negatif 5. Jadi minus 5 ini biasa dibaca minus atau negatif ya. Artinya apa? Berarti suhunya adalah 5 derajat di bawah 0. Nah, bilangan positif atau plus dan bilangan negatif atau minus inilah salah satu jenis-jenis dari bilangan bulat. Oke, baik. Apakah bilangan bulat ada di Al-Quran? Nah, teman-teman boleh sambil membuka ya Quran surah Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini juga ada penjumlahan operasi bilangan bulat. Atau juga bisa di Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan juga ada beberapa surat lain ya yang menyertakan beberapa operasi bilangan bulat. Teman-teman pasti sudah membaca di modul. Nah, sekarang sebenarnya apa sih bilangan bulat? Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di termometer itu ada beberapa angka ya, ada angka 0, kemudian angka 1, 2, dan seterusnya, tapi juga ada angka yang negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jika kita perhatikan, sebelah kanannya 0 itu atau yang lebih besar daripada 0 itu disebut bilangan bulat positif. Biasanya kita sebut sebagai positif 1, positif 2, positif 3, atau positif 4. Tapi kalau bilangan positif, biasanya tanda positifnya tidak dituliskan. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kirinya 0
ada tanda strip ya. Ini dibaca negatif atau minus ya. Dan ini tentunya lebih kecil daripada 0. Jadi kita baca negatif 1 atau minus 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin ke kanan bilangannya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Oke, baik. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Nah, sekarang dengan menggunakan model garis bilangan maju mundur. Tetapi ada persyaratannya terlebih dahulu ya. Untuk belajar penjumlahan dan pengurangan dengan model garis bilangan maju mundur, kita sepakati terlebih dahulu jika bilangan bulatnya positif maka maju. Sedangkan jika bilangannya 0 berarti dia diam. Kemudian jika bilangannya negatif maka dia mundur. Oke, kita sepakati ya. Untuk bilangan bulat jika positif maju, 0 diam, negatif mundur. Sedangkan untuk operasinya, operasi yang kita bahas saat ini adalah operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan atau bertambah ya, itu terus. Kemudian sedangkan untuk kurang atau pengurangan itu balik arah. Jadi kalau penjumlahan dia maju ya, maju terus begitu. Tapi kalau berkurang dia balik arah. Oke, kita coba. Oke, kita coba. Kita akan menghitung 2 ditambah negatif 3. Ya, ada garis bilangan ya. Ada 0, kemudian bilangan positif dan bilangan negatif. Pertama kita cek. 2 positif 2 berarti maju ya. Nah, maju 2 langkah. Kita hitung 1, 2, sampai di 2. Kemudian ditambah. Kalau ditambah tadi gimana ya? Maju ya. Ternyata ditambah negatif 3. Berarti dia mundur. Mundurnya sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Nah, dia mundur sebanyak 3 langkah dan berhenti di angka negatif 1. Jadi, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Dengan contoh, kita akan menghitung ya, negatif 2 ditambah 3. Oke, karena ini negatif, berarti ke arah kiri ya. Dari 0 ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita cek. Nah, dia kalian negatif 2, jadi dia akan mundur. Banyak 2 langkah. Nah, di negatif 2. Kemudian ditambah 3, tadi tambah itu maju atau mundur? Nah, maju. Majunya sebanyak 3 langkah. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, dia akan berhenti di titik 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Bagaimana jika sekarang kita akan menghitung negatif 2 ditambah negatif 3? Negatif 2 berarti dia mundur ya. Nah, kita mulai dari 0. Dia mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, ternyata ditambah dengan negatif 3. Ditambah tadi kan terus ya, kalau ditambah ya dia terus. Kemudian kalau negatif berarti dia mundur sebanyak 3 langkah. Kita cek 1, 2, 3. Nah, sama dengan berhentinya di negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Contoh berikutnya. Sekarang kita akan menghitung 2 dikurangi 3. Nah, 2 positif 2 berarti maju ya. Dari mulai 0, maju sebanyak 2 langkah. Oke, kemudian dikurangi, kalau dikurangi berarti dia mundur ya. Ternyata dia dikurangi 3. Nah, berarti kalau dikurangi 3, dia akan maju. Tadi mundur ya. Mundurnya sebanyak 3. Tapi mobilnya maju sebanyak 3. Dia berbalik. Oke, Bu Rina ulangi ya. 2. Nah, tadinya 2 ya. Positif 2. Oke, positif 2. Kemudian ternyata dia dikurangi
negatif 3. Kalau dikurangi kan dia mundur. Ya kan? Tapi kalau 3 kan berarti maju. Nah, berarti dia berbalik arah sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, akan berhenti di negatif 1. Jadi, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, berhenti di negatif 1 ya. Nah, bagaimana jika 2 dikurangi kemudian negatif 3? Yang pertama kita hitung 2, positif 2 berarti maju ya dari 0 maju 2 langkah. Kemudian karena dia dikurangi berarti dia berbalik arah. Ya, dia berbalik arah. Oke. Karena dikurangi dia berbalik arah ya, jadi mundur. Karena negatif berarti mundur. Tadi Purina ulangi. Ya, dari 0 sampai 2 maju karena dia positif. Oke. Kemudian di sini ada minus ya. Berarti kemudian dia harus berbalik arah. Nah, ini tambah lagi minus. Minus 3 di sini. Tadi minus mundur ya. Berarti mundur sebanyak 3. Dari posisi ini. 1, 2, 3. Nah, hasil akhirnya ada di posisi akhir ada di 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 itu minus ketemu minus jadinya plus ya. Sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, berikutnya kalau tadi menggunakan maju mundur, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat menggunakan pendekatan model garis bilangan anak panah. Nah, kesepakatannya adalah untuk bilangan bulatnya jika positif maka arahnya ke kanan. Jika 0 dia diam, sedangkan negatif arahnya ke kiri. Sedangkan operasinya berarti ada penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk penjumlahan atau bertambah itu dilanjutkan, sedangkan untuk yang berkurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Ya. Nah, sedangkan hasil operasinya adalah kita lihat dari titik pangkal 1 sampai dengan ujung panah 2. Kita lihat nanti bilangan di bawah mata panah. Untuk lebih lanjutnya, nah, ada contohnya ya. Kita akan menghitung 2 ditambah 3. 2 positif berarti ke arah kanan dari 0 ya. Di 2. Kemudian ditambah 3. Berarti ke arah kanan lagi sebanyak 3 langkah. Dari 2. 1, 2, 3. Nah, hasil akhirnya ada di mana? Iya, bilangan 5. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh berikutnya, kita akan menghitung negatif 2 ditambah 3. Nah, negatif 2 berarti ke kiri atau ke kanan? Ya, tepat sekali ke kiri sebanyak 2 dari 0 ya. Nah, tanda panahnya ke kiri. Ditambah 3. Kalau ditambah, dia panahnya kanan apa kiri? Ke kanan. Nah, berarti ke kanan sebanyak 3. Ya, Purina ulangi ya. Negatif 2. Berarti tanda panahnya ke sampai negatif 2. Karena ditambah 3, maka bergerak ke arah kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, hasil akhirnya di 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Contoh berikutnya, 2 dikurangi 3. Nah, kalau pengurangan tadi kesepakatannya apa? Iya, ditambahkan dengan kebalikannya. Ya, minusnya diganti plus. Nah, 3 ini kebalikannya negatif 3. Nah, kita ubah dulu 2 ke arah kanan. Ya, sampai di sini. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 arahnya ke kiri. Berarti dari 2 ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, hasilnya di mana? Ada di negatif 1. Jadi, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana untuk menghitung 2 tambah 3? Ini gampang ya. Kita mulai dari 2. Oke. Dari 2 berarti di sini ya. Ditambah berarti ke arah kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Hasil akhirnya ada di 5. Jadi
2 tambah 3 sama dengan 5. Bagaimana jika negatif 2 ditambah 3? Negatif 2 berarti ke arah mana? Kiri. Ya, ke arah kiri. Negatif 2 di sini ya. Kemudian ditambah 3 berarti ke arah kanan sebanyak 3. Kita hitung. 1, 2, 3. Hasil akhir ada di mana? Ya, tepat sekali ada di 1. Nah, berarti negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Lanjut. 2 dikurangi 3 sama aja dengan 2 ditambah negatif 3. 2-nya ada di mana? Ke arah kanan ya. Kemudian ditambah negatif 3, berarti ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Nah, hasilnya ada di negatif 1. So, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, alhamdulillah. Tadi Bu Rina sudah menjelaskan contoh-contohnya ya. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya, teman-teman boleh kerjakan aktivitas Ayo Berlatih yang ada di modul matematika. Ya, boleh dicatat ya. Semoga Allah mudahkan. Ingat, untuk matematika harus banyak berlatih supaya teman-teman bisa menguasainya. Begitu, cukup sekian untuk pembelajaran bilangan bulat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semangatnya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dan memberikan pahala untuk setiap usaha yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.